Baik, judul pembahasan saya kali ini tentang Woman with the Issue. Berbicara mengenai isu, memang kalau mau dibandingkan lelaki dengan perempuan, perempuan lebih banyak masalah. Nggak tahu membawa masalah atau penyebab masalah. Tapi ini kalau kita lihat untuk saat ini, untuk zaman modern ini, kita selalu mendengung-dengungkan emansipasi wanita. Nah, kalau di tugas pelajaran warga negara itu ada satu pertanyaan tentang Susan B. Anthony 1846. Dia adalah yang mencetuskan women's right. Nah, kalau untuk Indonesia di tahun 1911 itu Raden Ajeng Kartini, dia menulis sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan itu ditulis dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan setahun sesudahnya ke dalam bahasa Melayu. Di dalam Alkitab juga peran perempuan ini tidak banyak dibanding dengan kaum pria. Ada Adam dan Hawa. Orang bilang, oh ini gara-gara Adam manusia jatuh dalam dosa, jadi ini woman with the issue. Ada juga cerita Ruth. Tapi kali ini saya mau mengangkat seorang wanita dengan pendarahan. Saudara, pada saat kita masih belia, apalagi pada saat kita pertama mendapat haid, itu perasaan kita tuh senang sekali. Untuk perempuan-perempuan ya, berarti saya sudah menjadi perempuan yang utuh, iya kan? Jadi pada saat kita mendapatkan haid, itu senang sekali. Yang tadinya mungkin sisir rambut hanya 10 detik selesai, ini sisir rambut, sesedikit balik kaca, tengok-tengok, aduh, belum lagi, aduh. Apalagi habis itu kita mulai melirik pasangan berbeda dengan kita mulai lihat, aduh yang sana, aduh tuh cowok itu, aduh, mulai memikirkan hal-hal yang tentang begitu. Terus kita akan menceritakan, ini haid saya pertama, 1 hari lewat, senang, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, wah ini malah petaka ini. Kok kenapa orang lain dapat haid cuma 1 minggu? Kok kenapa sekarang saya ini sudah berbulan-bulan, malah sudah 1 tahun ini belum sembuh-sembuh? Akhirnya dia pergi mencari, kamu harus mencari ke dokter. Sudah ke dokter, segala dokter tidak ada juga yang bisa menyembuhkannya. Ke tabib, Talmud, petinggi-petinggi gereja, uang sudah habis pun penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin karena waktu zaman dulu masih menggunakan hal-hal yang gaib, mungkin kita bikin ritual, bawa ayam kuning, bawa ayam putih, jenggot kuning, kaki hijau mungkin dengan kuku jari yang lenting. Segala sesuatu sudah dibawa untuk agar penyakit ini bisa disembuhkan. Dan akhirnya karena memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan, orang mengatakan, kamu itu bikin apa sih? Apa yang sudah kamu lakukan? Mungkin kamu ini kutukan dari Tuhan. Kutukan dari Tuhan ini. Karena penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan, makanya orang mengatakan, jangan dekat dengan dia. Bisa saja ini suatu penyakit aneh yang berjangkit. Kalau kita jamah, bisa saja aku yang kena penyakitnya. Karena ini penyakit di zaman dulu, orang aja bingung ini penyakit apa. Jadi perempuan yang ini, yang tadinya senang, ceria, memiliki cita-cita, saya mau jadi dokter atau mau jadi apa, tiba-tiba karena penyakitnya ini, cita-citanya ini kandas. Dan dia pun disingkirkan. Orang mengatakan dia itu najis, harus disingkirkan, harus jauh dari harus jauh karena dia itu mengalami penyakit yang aneh. Nah, biasanya kalau di asing itu hidup senang atau susah? Susah. Dan biasanya kalau kita dapat haid, kalau kita kadang-kala ini hormon tubuh kita ini aneh-aneh, betul nggak? Kita lagi tertawa-tertawa, kaki marah-marah. Kepalingan marah-marah, PMS ya, atau premenstrual syndrome. Jadi hormon di dalam tubuh kita itu tidak normal.
Kadang-kadang laki-laki bilang, ih aneh-aneh ngana. Sementara ada tertawa-tertawa, ini sobat marah. Lantaran memang hormon yang tiba-tiba muncul pada saat kita mengalami menstruasi. Dan hal ini yang akan saya angkat. Ini terdapat di dalam buku Lukas 4 ayat 40 sampai 48. Ini hanya ada 8 ayat. Dan cerita Woman with the Issue ini bukan merupakan satu perikop judul di dalam Alkitab, tapi ini hanya merupakan cerita sisipan. Karena ini cerita tentang Yairus yang anak yang 12 juga waktu itu menderita sakit. Dan Yairus ini pergi mencari Yesus untuk datang dibawa ke rumahnya. Dan di dalam perjalanan bertemu dengan perempuan ini. Nah sekarang untuk perempuan ini, jadi saya dari 8 ayat ini, Lukas 8, 40 sampai 48, saya membaginya ke dalam 5 bagian, yaitu resiko pemulihan dan juga jamahan iman, fokus pada Yesus, koneksi, dan yang terakhir keselamatan rohani. Sekarang kita akan bahas yang pertama, resiko pemulihan. Perempuan ini dia melakukan segala cara. Dia sudah ke dokter, dia sudah kemana-mana, dan akhirnya dia diasingkan. Setelah diasingkan, ini mempengaruhi kesehatan, bukan hanya mempengaruhi kesehatan jasmani, tapi dia juga najis secara spiritual. Dia di dalam keasikan yang hanya dilakukan, kalau kita pendarahan terus-terus itu banyak. Kalau zaman-zaman dulu ini ya, zaman dulu banyak sekali kain-kain yang dia pakai buat nahan biar enggak ini, baru cuci, jemur lagi, pakai lagi. Apalagi kalau hujan tuh belum kering semua pakai lagi. Terus dia tinggal sendirian karena ini memang dia memang diasingkan dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Nah pada waktu itu kebetulan dia mendengar cerita. Ini cerita didengar bukan orang yang datang bilang, ya tapi ini cerita samar-samar. Ada apa kata? Ada orang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus sembuhkan. Akhirnya tuh setan itu masuk ke babi-babi. Ini dia. Ini yang harus aku lakukan. Saya harus menemui dengan si Yesus ini. Karena dia yang sudah menyembuhkan penyakitnya. Jadi yang harus dilakukan adalah karena saya diasingkan untuk menemui Tuhan Yesus. Saya tidak bisa pas begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ini. Paling orang-orang, ngapain lu? Sana. Atau mungkin dilempari dengan batu. Jadi dia harus berpikir, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendekati ke Tuhan Yesus. Kalau saya datang ke Tuhan Yesus, menyamparin Yesus dari depan, tentu saya akan ditolak sama orang-orang warga karena saya ini diasingkan, najis. Jadi yang harus dilakukan, saya akan menyelinap. Nah, menyelinap ini berarti dari belakang. Dia akan pelan-pelan dari belakang. Saya yakin dan percaya kalau saya bicara, orang-orang lain akan mendengar. Jadi saya hanya mau menyelinap pelan-pelan dan pegang bajunya Tuhan Yesus. Jadi jamahan iman. Nah, kalau dulu waktu di Jakarta kita itu tinggal di Bintaro. Dan kebetulan di dekat Bintaro situ ada rumahnya Tommy Soeharto. Waktu itu Tommy Soeharto digerebek, ditangkap karena dia melakukan sesuatu. Akhirnya dia ditangkap, digerebek di Bintaro. Dan kebetulan itu kita berada di lokasi situ. Kenapa orang-orang di sini banyak sekali orang-orang yang berkumpul di tempat sini. Dan waktu itu kita dengan Paulus, anak yang tua kita itu masih 3 tahun. Jadi Paulus lagi gendong. Karena orang-orang yang banyak datang berkerumun, jadi kita itu berdesak-desakan. Di banyak kerumunan orang berdesak-desakan, saya tidak tahu siapa yang mendorong saya atau siapa yang namanya berdesak-desakan. Yang saya tahu Paulus tarik saya, ikut sini, semua banyak orang sih, terus semua pulang. Lantaran terjebak di suatu kondisi di mana banyak orang. Jadi bisa saya bayangkan perempuan ini dia sedang berusaha di banyak orang
saya harus menyelinap, saya tidak boleh membuat suara agar saya tidak dikenali dan dilihat oleh orang-orang yang lain. Karena tentunya kalau ada yang lihat, tante usir dia. Jadi dia berjalan perlahan menyelinap di antara kerumunan orang-orang. Pada saat dia menyelinap masuk di kerumunan orang-orang, dia tidak mudah hanya masuk langsung cepat, tapi dia berusaha karena memang susah, karena kerumunan ini banyak orang, dorong dan tarik, sehingga dia jadi sulit. Nah, di Alkitab khususnya, karena ini hanya 8 ayat, tidak dijelaskan secara rinci. Tapi mari kita lihat, untungnya kita memiliki Ellen G. White. Di sana dia tulis dalam pena inspirasi. Pena inspirasi mengatakan begini: mereka bergerak maju dengan lembut karena kerumunan orang banyak mendesak Yesus dari segala sisi. Sambil mencari jalan melewati kelompok orang banyak itu, juru selamat mendekat ke tempat di mana wanita itu berdiri. Saudara lihat itu? Lebih lanjut, berulang-ulang wanita itu mencoba dengan sia-sia untuk mendekatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus mengetahui setiap pemikiran dalam benak wanita itu, dan Yesus berjalan menuju ke tempat di mana wanita itu berdiri. Yesus menyadari kebutuhan besar dari wanita itu, dan ia sedang menolong wanita itu untuk melatih iman. Terdapat di dalam buku Keluarga Sehat halaman 446 alinea pertama. Tuhan tahu di kerumunan orang wanita ini sedang berusaha maju menuju di mana Yesus berada. Tapi sudah berusaha sekuat tenaga, tapi dia memang masih sulit untuk mendekati Yesus karena desakan-desakan orang. Dan Yesus tahu jalan ke sana. Yesus mulai pinggir mencari agar Tuhan Yesus bisa dekat dengan perempuan ini. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini menginginkan untuk menjamahnya. Jadi pada saat waktu berada di situ, perempuan ini harus fokus. Fokus apa yang harus saya lakukan pada saat kelihatannya Tuhan Yesus sudah mendekati posisi saya. Jadi pada saat Yesus mendekati posisi saya harus fokus di titik yang tepat, di waktu yang tepat. Pada saat Yesus datang mendekat dengan saya akan mencoba menjamah, berusaha supaya harus menjamah sebelum kedorong. Jadi ini dia harus mencari fokus. Dia harus fokus benar-benar untuk bisa menjamah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat gerombolan Yesus sudah semakin dekat dan semakin dekat, dia mencari momen yang tepat. Pada saat begitu dekat, di titik yang sama, dia menjamah Tuhan Yesus. Pada saat itu saudara, muka yang tadinya pucat karena pendarahan yang tiada henti, tiba-tiba mulai memerah, merona, perasaan mulai beda. Bayangkan kalau kita berdarah terus nggak berhenti, itu anemia pasti, kekurangan darah. Jadi mukanya, wah ini kayak apa ya? Jadi dia langsung detik yang sama dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan kenyamanan dan juga pengampunan. Tapi ada satu hal yang dia pikirkan, karena pada saat dia menjamahnya dan tubuhnya itu langsung merasa kesembuhan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata banyak juga orang yang menderita sakit, menjamah Yesus sembuh. Jadi ini bukan hanya cerita satu-satunya ya. Kita lihat ini di dalam Markus 3 ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya untuk menjamahnya. Lebih lanjut lagi diterangkan di dalam Markus 6 ayat 56. Kemana ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya sembuh. Perbedaannya, orang-orang yang sakit yang menjamah jubah baju Tuhan Yesus ini dibawa ke tempat umum. Orang lain yang membawa ke tempat umum, dan pada saat melihat Yesus, saya jamah, saya sembuh. Tapi wanita ini tidak ada yang membawa dia.
Malah dia keluar dari berani mengambil keputusan resiko, keluar dari pengasingannya untuk pergi menyeludup dan menjamah baju Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu yang iman wanita ini memang benar-benar kuat dan teguh. Dan pada saat dia menjadi sembuh, ketakutan muncul karena Tuhan Yesus mengatakan ini, siapa yang menjamah aku? Aduh, Tuhan Yesus tahu dia jamah. Di orang kerumunan, malah murid-murid pun mengatakan, hei Tuhan Yesus, orang banyak berkerumun, masa kan siapa yang menjamah? Otomatis mau tidak mau terjamah, terdesak, bersentuhan satu dengan yang lainnya. Tapi pertanyaan ini lebih jelas dijelaskan di dalam Keluarga Sehat, Pena Inspirasi Ellen White, halaman 47 alinea ketiga. Yesus tidak bertanya untuk menghadap Yesus tidak bertanya untuk mendapatkan informasi bagi dirinya. Ia ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang banyak, bagi murid-muridnya, dan bagi wanita itu. Ia ingin mengilhami orang-orang yang menderita dengan pengharapan. Ia ingin menunjukkan bahwa imanlah yang telah memberi kuasa penyembuhan. Jadi yang memberi kuasa penyembuhan di sini adalah iman. Iman perempuan ini, jamahan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Yesus tidak bisa membedakan, Tuhan Yesus bisa membedakan jamahan sentuhan karena orang berserakan dan jamahan orang-orang yang berdesak-desakan dan jamahan orang yang benar-benar meminta agar kesembuhan. Dan Tuhan Yesus sangat tahu karena dia ingin mengatakan kepada murid-muridnya, hey, walaupun di orang-orang yang banyak ini, saya tahu ada kuasa lain yang keluar dari dalam diri saya. Saya tahu. Ini di dalam buku Lukas 8 ayat 46. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Pada saat Tuhan, siapa yang menjamah aku? Wanita ini ketakutan. Aduh, saya ketahuan, pasti saya akan dimaki-maki, pasti saya akan dibenci. Tetapi pada saat Yesus berbalik dan berbilang, hai anakku. Hai anakku ini merupakan hubungan yang sangat intim antara seorang bapa dan anak. Betul? Yesus mengatakan, hai anakku. Di sini dilihat bahwa ada koneksi di sana. Ada koneksi bahwa perempuan ini yang benar-benar menginginkan kesembuhan. Jadi segala kekhawatiran waktu itu lenyap. Dan perempuan ini bedanya karena perempuan ini mau sembuh karena mau datang kepada Yesus. It worth the risk. Apapun resiko, saya harus sembuh. Apapun masalahnya, saya harus pergi. Saya harus keluar dari pengasingan karena saya ingin untuk sembuh. Mungkin waktu itu kejadian perempuan ini menjadi berita utama. Hei, ada perempuan yang disembuhkan karena hanya jamahan. Tetapi inilah yang selalu memberikan pengharapan untuk saudara dan saya, bahwa jika kita mau, jika kita ingin sembuh, datang kepada Yesus. Perempuan ini diselamatkan oleh karena pengharapan. Jadi pada saat dia menjamah Tuhan Yesus, pendarahannya berhenti, sakitnya sembuh, dan dia diterima lagi di komunitasnya tentunya. Dan yang terakhir ini tentang keselamatan rohani. Nah, iman perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus itu mengalahkan segala dokter yang sudah dia pergi selama 12 tahun. Iman perempuan ini yang tadinya muka pucat pasi karena pendarahan tiada henti, kini mulai memerah, merona dan memuji Tuhan. Saudara, pada saat perempuan yang berdosa ini, yang sakit ini datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah menajiskan dia. Tuhan Yesus itu tidak pernah merasakan
acut, yang tidak pernah acut tak acut pada perempuan ini. Kalau kita, kalian kan sudah berdosa, jadi sana deh, nggak usah ini, kamu jangan begini, kamu tidak boleh melakukan ini di gereja, kamu tidak boleh begini karena kamu itu berdosa. Tetapi dengan kata lain kita mendeskripsikan dia, mendiskriminasi dia. Tetapi Tuhan Yesus, walaupun apa yang dia sudah lakukan, Tuhan Yesus hanya mengatakan, pergilah kamu sudah sembuh. Tuhan Yesus memang menginginkan perempuan ini sembuh. Tuhan Yesus memang menginginkan agar kita itu sembuh rohani. Tuhan Yesus menginginkan agar kita datang kepadanya tanpa mendeskripsikan kita, tanpa menajiskan kita, tanpa mengasingkan kita. Dosa yang sebesar apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tidak mengingat dosa yang kita lakukan. Yang hinaan diingatnya itu adalah keadaan kita, kemauan kita untuk datang kepadanya. Jadi apakah saudara mau mengambil resiko itu untuk datang lebih dekat kepada Yesus? Ini adalah pelajaran kita sampai di sini.